Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Eh, Setelah minggu kemarin, saya mohon maaf karena tidak dapat hadir di kelas karena kesibukan yang lain. Minggu ini kita berjumpa kembali pada hari Senin malam seperti jadwal kita biasanya. Eh, Jadwal kita mungkin dimulai dari setelah UTS ini akan dimulai pada jam 9.40 setiap minggunya. Dan mulai saat ini juga kita akan kembali ke jadwal kita biasanya, yaitu satu pertemuan 2 jam pelajaran, sehingga jam pelajaran akan berakhir pada jam 11 malam. Tetapi sebelum memulai kelas, saya ingin menanyakan waktu kesediaan teman-teman untuk mengganti pertemuan minggu kemarin kita yang tidak bisa dilaksanakan. Menurut teman-teman, kapan ya kita bisa mengganti pertemuan kemarin? Apakah di waktu malam setelah, tapi saya rasa kalau misalnya malam mungkin sudah diisi oleh pelajaran-pelajaran lain ya. Kalau misalnya di weekend gimana teman-teman? Antara Sabtu atau Minggu, atau teman-teman punya usul lain boleh diberikan di kolom komentar. Sebenarnya untuk mengganti pelajaran kita minggu kemarin yang tertinggal, saya ada 2 opsi. Opsi pertama, kita ganti di hari Sabtu atau Minggu. Itu opsi yang pertama. Kemudian opsi yang kedua, kita, karena itu yang tertinggalnya hanya 2 jam pelajaran, kita ganti sesuai dengan jadwal kita biasa. Hari ini kita tambah 1 jam pelajaran, kemudian minggu depan kita tambah 1 jam pelajaran. Kira-kira menurut teman-teman di sini yang lebih baik yang mana? Maksudnya yang bisa teman-teman ikuti, karena kalau misalnya saya menetapkan salah satunya, saya khawatir teman-teman tidak bisa mengikuti tidak bisa mengikuti kelasnya. Jadi kan percuma kalau misalnya saya mengadakan kelas tapi teman-teman gak bisa datang. Jadi kalau misalnya teman-teman eh, ada waktunya setelah jam setelah pelajaran bahasa Indonesia, mungkin lebih baik opsi yang kedua. Tapi kalau misalnya teman-teman kira-kira Sabtu atau Minggu malam ada waktu, uh, saya juga bersedia untuk mengisi Sabtu atau Minggu malam.
Nih, teman-teman, saya tulis pilihannya di papan tulis ya. Coba teman-teman lihat kira-kira yang mana yang paling sesuai dengan kondisi teman-teman. Kalau boleh saya tahu hari Sabtu jam berapa ya? Kemudian hari Minggu juga ada 3 pelajaran dari jam berapa sampai jam berapa? Oke. Kalau misalnya Sabtu dimulai jam 9 kayaknya kurang, Mbak. Soalnya kan kita yang tertinggalnya 2 jam pelajaran. Kalau misalnya dimulai dari jam 9 itu artinya kita cuman mengganti 1 jam. Kalau begitu hari Minggu aja ya. Hari Minggunya jam berapa? Sama seperti sekarang jam 9.40 atau mau jam 9? Oke, mungkin teman-teman kalau misalnya jam 9 ada yang ada beberapa mungkin ada yang belum beres pekerjaannya atau belum beres jalan-jalannya. Jadi saya putuskan jam 9.40 aja ya. Sama seperti jadwal kita biasanya di hari Senin. Jadi Minggu tanggal 15 nanti kita adakan kelas pengganti dimulai dari jam 9.40 sampai jam 11, kemudian besoknya lagi hari Senin kita ketemu lagi seperti biasa. Jadi minggu depan mungkin kita akan agak sering ketemunya, ada 2 hari berturut-turut. Oke teman-teman, setuju semua ya? Sip. Kalau gitu yang pembahasan mengenai kelas pengganti ini beres. Kemudian untuk mempersingkat waktu karena kita hanya punya 1 jam lagi, mungkin untuk yang sekarang saya akan membahas dulu hasil UTS kemarin yang kita adakan. Sebenarnya saya sudah punya daftar nilainya semuanya. Sekarang teman-teman di sini pengen tahu nggak nilainya berapa, atau mungkin tidak usah diberitahu, nanti aja nilai akhirnya apa bagaimana? Kalau misalnya teman-teman ingin tahu nilainya bisa saya upload di sini sekarang.
Oke. Eh, Upload di sini nilainya atau kasih saya beritahu secara pribadi? Sebenarnya mungkin ada beberapa teman yang mengusulkan di sini secara pribadi, mungkin karena merasa tidak percaya diri, takut nilainya jelek atau mungkin takut lebih kecil daripada teman-temannya. Tapi kalau menurut saya, maksudnya tidak usah berpikiran seperti itu, karena kalau misalnya kita kita lihat perbandingan nilai kita dengan nilai teman-teman yang lain, teman-teman sekelas kita jadi tahu posisi kita sekarang ini di mana di kelas. Kemudian kita juga maksudnya bisa mengukur sejauh apa pemahaman kita dibandingkan teman-teman yang lain yang ada di kelas. Kalau misalnya sendiri-sendiri, kita jadi tidak bisa istilahnya mengukur kemampuan yang sudah kita dapatkan dibandingkan dengan teman-teman sekelas. Nah, karena nantinya perbandingan ini juga menjadi tolak ukur saya dalam memberikan range penilaian. Jadi nanti saya range berdasarkan nilai tertinggi dan nilai terendah. Kalau misalnya teman-teman tahu di kelas ini nilai tertingginya berapa, kemudian nilai terendahnya berapa, kemudian nilai saya berapa, teman-teman nanti jadi tahu posisi saya ada di mana. Seperti itu. Kelebihannya kalau misalnya saya bagikan di sini secara bersama-sama. Kemudian nanti teman-teman juga bisa tahu siapa di antara teman-teman di kelas ini yang nilainya sudah bagus. Kemudian nanti mungkin kalau ada kesulitan atau ingin mungkin apa yang saya berikan tidak bisa terlalu dipahami, teman-teman bisa minta bantuan pada teman-teman yang lain yang sudah memiliki nilai yang bagus. Kalau menurut saya sih seperti itu, tapi kembali lagi ke teman-teman di sini, apakah bersedia maksudnya nilainya di-upload di sini atau nanti saya kirim secara pribadi ke email teman-teman semua. Kalau misalnya nilainya kecil nggak usah malu, maksudnya di sini kan kita semua masih dalam proses belajar ya. Kalau misalnya kalau misalnya kita nilainya masih kecil, itu artinya mungkin ada banyak hal lain yang perlu kita pelajari dari teman-teman yang lain. Asalkan kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kenapa harus malu gitu kalau menurut saya. Oke, karena masih ada beberapa teman-teman yang meminta secara pribadi, saya tidak ingin memaksa. Kalau begitu nanti saya kirimkan nilainya ke email masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung aja kita masuk ke pembahasan soal. Di sini sudah saya upload soal kita UTS kita kemarin. Terbaca kan ya? Sudah di zoom maksimal. Oke, ini soal kemarin. Ada 15 soal pilihan ganda dan 3 soal uraian. Di sini saya juga sudah mengupload kunci jawabannya. Jadi nanti selain nilainya, saya juga akan mengirimkan kunci jawabannya, jadi teman-teman bisa mengevaluasi kembali apa yang sudah teman-teman kerjakan. Kita bahas satu-satu ya, dari soal nomor 1. Nomor 1 di sini
Pertanyaannya adalah hal berikut ini dapat diobservasi kecuali A. Makanan favorit turis asing. B. Beragam tumbuhan obat di desaku. C. Jumlah penduduk di Provinsi Banten. D. Pekerjaan yang menjadi incaran lulusan S1 Manajemen. Dan E. Jenis binatang langka di Indonesia. Kita lihat kunci jawabannya. Jawaban yang benar adalah C, yaitu jumlah penduduk di Provinsi Banten. Perlu teman-teman perhatikan semua. Di sini sudah saya garis bawah sudah saya tebalkan kata kecuali. Jadi semua hal berikut ini bisa diobservasi kecuali yang mana. Di sini yang C jawabannya adalah jumlah penduduk di Provinsi Banten, karena jumlah penduduk di Provinsi Banten ini nanti hasilnya adalah angka ya, hasilnya adalah angka, sehingga angka ini tidak perlu diobservasi, tapi datanya bisa diperoleh dari survei pemerintahan. Kemudian yang lainnya seperti makanan favorit, tumbuhan obat, pekerjaan, dan binatang langka ini dapat diobservasi karena nanti hasilnya ini berupa laporan uraian yang dapat kita perhatikan gitu kan. Kembali lagi ke pengertian observasi. Observasi itu adalah mengamati. Nah, makanan favorit turis asing bisa kita amati. Misalnya kita datang nih ke tempat-tempat tempat wisata, kemudian mengamati turis-turis asing, apa makanan favorit mereka. Begitu pula dengan tumbuhan obat, kita bisa datang, maksud saya kita bisa berkeliling di desa kita, kemudian mencari tahu tumbuhan obat apa saja yang ada di desa kita, kemudian melaporkannya dalam bentuk uraian. Begitupun halnya dengan pekerjaan dan jenis binatang langka. Semua ini dapat kita amati. Sementara itu jumlah penduduk tidak bisa kita amati karena harus kita survei, dan nanti hasil yang keluarnya adalah angka, bukan uraian. Itu dia jawaban yang nomor pertama. Yang nomor ini masih banyak yang salah. Mungkin teman-teman kurang teliti ya, tidak melihat kata kecuali ini. Jadi mohon berhati-hati di ujian berikutnya. Kemudian yang kedua, di sini ada sebuah teks. Teks ini saya bacakan. Terumbu karang di Taman Nasional Bunaken sangat banyak jenisnya. Terumbu karang ini hidup di pantai atau daerah yang terkena cahaya matahari dan hidup di perairan yang berada kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut dengan suhu tertentu, serta di air jernih yang tidak terkena polusi. Di samping terumbu karang, Taman Laut Bunaken juga dihuni berbagai jenis ikan, seperti ikan kuda gusumi, oci putih, lolosi ekor kuning, dan goropa. Ikan lain di Laut Indonesia yang sudah dijadikan industri antara lain ikan tuna, tongkol, tenggiri, kerapu, baronang. Nah, pertanyaannya adalah teks ini digolongkan pada aspek keilmuan apa? Sepertinya dalam soal ini tidak terlalu banyak jebakan, cukup jelas. Dari sini kita dapat melihat kata kuncinya. Kata kuncinya ini ada terumbu karang. Terumbu karang adalah salah satu spesies makhluk hidup yang hidup di laut. Kemudian di sini juga berbicara mengenai beragam jenis ikan yang hidup di terumbu karang. Dan jawabannya yang tepat adalah D, biologi. Saya kira ini sudah cukup jelas ya.
kesehatan tidak mungkin, pariwisata sebenarnya mungkin ada beberapa yang terjebak dengan kata Taman Nasional Bunaken. Emang tempat ini merupakan tempat pariwisata, tapi yang kita bahas di sini adalah terumbu karang dan ikan-ikan yang hidup di sekitar terumbu karang ini. Jadi sama sekali tidak membicarakan hal pariwisatanya. Kemudian antropologi juga jelas bukan, sosiologi apalagi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah adalah D, biologi. Kemudian selanjutnya nomor 3 ya. Nomor 3 di sini pertanyaannya, hal-hal berikut ini adalah alasan mengapa teks hasil observasi perlu diperbaiki. Nah, di sini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita memperbaiki teks hasil observasi, kecuali kalau misalnya yang pertama, yang A, informasi kurang lengkap, itu jelas perlu diperbaiki. Kemudian tidak ada informasi yang kurang, juga oh iya, ini yang nomor 3 ini jawabannya B, tidak ada informasi yang kurang. Mengapa? Karena kalau misalnya kurang lengkap itu jelas perlu diperbaiki. Kemudian teks yang tidak disertakan juga jelas harus diperbaiki. Ini yang D, struktur teks tidak sistematis, juga harus diperbaiki, apalagi kalau misalnya bahasanya tidak ada yang tidak tepat. Tetapi yang B di sini disebutkan tidak ada informasi yang kurang. Jika kita menyebutkan suatu teks tidak ada informasi yang kurang, itu artinya teks tersebut sudah komplit, semua informasi telah diberikan dengan komplit, sehingga kesimpulannya tidak ada hal yang perlu diperbaiki dari teks tersebut. Bisa kita lihat kembali di dalam pertanyaannya, bahwa yang ditanyakan adalah mengapa teks hasil observasi perlu diperbaiki. Alasannya mengapa? Di sini ada kata kecuali. Jadi teman-teman diminta untuk mencari yang mana yang bukan alasan teks hasil observasi perlu diperbaiki. Itu dia pertanyaan nomor 3. Jawaban yang benar adalah B, tidak ada informasi yang kurang. Kemudian selanjutnya beralih ke pertanyaan nomor 4. Di sini adalah tentang penulisan yang salah, tanda baca ataupun tata penulisan yang salah secara kaidah bahasa Indonesia. Pertanyaannya, kalimat di bawah ini terdapat penulisan yang salah, kecuali, perlu teman-teman perhatikan lagi di sini kecuali. Jadi teman-teman harus mencari yang mana yang seluruhnya memakai kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, dapat dimengerti. Di sini yang benar jawabannya adalah C. Yang pertama, di sini yang A. Mengapa A salah? Di sini
zat-zat ditulis zat strip spasi zat. Seharusnya ketika kita menulis kata majemuk, setelah strip tidak usah diberi tanda spasi. Jadi yang benarnya bukan zat strip spasi zat, tapi zat strip zat. Bisa dimengerti kan teman-teman? Harusnya yang benar adalah zat strip zat. Ini yang benar. Sementara kalau teman-teman menulisnya seperti ini salah. Nah, yang ini yang benar, yang ini yang salah. Karena ada spasi di sini. Jadi mohon diperhatikan, setelah strip, ketika menulis kata majemuk setelah strip tidak perlu ditambahkan spasi. Oke, semuanya. Kemudian yang kedua, di sini program strata 1 dan program maksud saya di sini program pasca sarjana itu juga tidak perlu menggunakan spasi. Jadi pasca sarjana menurut kaidah tata bahasa Indonesia harusnya disatukan seperti ini. Ini yang benar. Tidak perlu dipisahkan dengan spasi. Oke, kemudian yang selanjutnya, yang D, kenapa D salah? Yang salah ada di sini. Insomnia pun. Kenapa insomnia pun salah? Harusnya ketika menulis imbuhan pun, teman-teman harus menulisnya terpisah. Seperti ini. Ini yang benar. Kemudian yang selanjutnya yang E, kenapa yang E salah? Di sini Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kalimantan Barat, Ibrahim Basri, mengatakan bahwa dua perusahaan transportasi berminat melayani rute bus antar negara. Ini jelas sekali, antar dan negara itu harus menggunakan spasi, dipisah dengan menggunakan spasi. Jadi tidak boleh disatukan. Ini yang benar. Cara penulisan yang benar. Oke. Itu dia nomor 4. Ini mengenai tata cara penulisan yang benar dan yang salah. Dan teman-teman tolong berhati-hati dengan kata kecuali ya. Kalau misalnya ada kata kecuali, berarti teman-teman disuruh untuk mencari yang sebaliknya. Kemudian yang nomor 5 yang berikutnya, sebaliknya dari nomor 4, nomor 5 ini, penulisan tanda baca yang benar terdapat pada kalimat ... Di sini tidak ada kata kecuali. Jadi teman-teman memang harus mencari kalimat yang memakai tata baca yang benar. Nomor 4 jawabannya C. Nanti kunci jawabannya saya kirim lewat email ya. Nah, nomor 5 ini kita lihat jawaban yang benar adalah D.
Oke. Nomor 5 ini jawaban yang benar adalah D. Kenapa? Karena mungkin kita bahas dari yang salah dulu ya. Yang A kenapa salah? Karena di sini setelah saya akan datang, jika ada yang menjemput saya dengan mobil hari ini. Nah, perlu teman-teman perhatikan jika ini merupakan kata sambung. Jika teman-teman menggunakan kata sambung, teman-teman tidak perlu lagi menggunakan koma. Jadi, kalau misalnya teman-teman menggunakan tanda kata sambung jika, teman-teman tidak perlu menggunakan koma lagi, cukup ditulis seperti ini. Saya akan datang jika ada yang menjemput saya, dan seterusnya. Ya, ini yang benar. Tidak perlu tanda koma. Begitu pula dengan yang B. B ini kasusnya sama. Di sini sudah ada kata sambung bahwa, jadi tidak perlu lagi tanda koma. Kemudian di sini juga sama. Di sini ada kata meskipun. Meskipun ini kata sambung sehingga tidak perlu lagi tanda koma. Kemudian yang ini juga sama, yang E. Di sini ada kata karena juga kata sambung sehingga tidak perlu lagi ada tanda koma. Sementara itu di sini yang D benar. Oleh karena itu kemudian koma. Kenapa benar? Karena berbeda dengan A, B, C, dan E. Pada A, B, C, dan E di sini setelah kata sambung jika, kemudian setelah bahwa, setelah meskipun, kemudian kalimat ini diteruskan dengan anak kalimat. Jika ada yang datang menjemput saya, bahwa penyebab bencana ini bla bla bla. Kemudian meskipun hatinya kesal. Jadi setelah tanda sambung diteruskan dengan anak kalimat. Kalau misalnya seperti ini, kita tidak perlu menambahkan tanda baca koma. Tapi kalau misalnya kata sambungnya ada di awal kalimat, kemudian tidak diikuti oleh karena anak kalimat yang lain, maka harus ditambahkan tanda baca koma. Sekarang coba teman-teman perhatikan perbedaannya dengan yang ini ya. Nah, sekarang coba teman-teman bandingkan dengan yang ini.
Ini isinya sama tapi karena strukturnya berbeda, tanda bacanya pun berbeda. Yang di bawah, yang ini, saya sempatkan untuk mendatangi dan menyalaminya walaupun badan saya hari ini belum sepenuhnya sehat. Di sini tidak ada tanda baca koma karena sudah ada kalimat kata sambung walaupun. Tetapi kalau misalnya walaupun ini dipindahkan ke depan seperti yang saya highlight yang di sini, walaupun badan saya hari ini belum sepenuhnya sehat. Nah, di sini karena kata sambungnya dialihkan ke awal kalimat, maka di sini harus ditambahkan tanda baca koma. Ini kelihatan ya teman-teman ya. Begitu perbedaannya. Jadi kalau misalnya rumusnya seperti ini. Kalau misalnya kalimat kalau misalnya ada kalimat ditambah kata sambung yang terlalu besar ya. Ditambah kalimat nih. Nah, jadi rumusnya seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat di layar. Kalau teman-teman ada dua kalimat, kemudian ingin menyambungkan dua kalimat tersebut menjadi satu kalimat, ada dua rumus. Yang pertama, kalimat pertama ditambah kata sambung, kemudian tulis kalimat kedua. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin kata sambungnya di depan, maka penulisannya kata sambung, kemudian kalimat, kemudian koma. Di sini perlu diingat ada koma, kemudian dilanjutkan dengan kalimat kedua. Itu ya teman-teman. Ini adalah rumusnya. Jadi sama seperti yang saya berikan contoh di sini. Ini dua-duanya betul. Saya sempatkan untuk mendatangi dan menyalaminya walaupun badan saya hari ini belum sepenuhnya sehat. Itu betul. Itu memakai rumus yang pertama, kalimat, kata sambung, kalimat. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin menarik si walaupun ini ke awal kalimat,
maka digantinya rumus menggantinya adalah kata sambung, kalimat, koma, kemudian kalimat anak kalimatnya apa, sehingga keluar hasil seperti ini. Walaupun badan saya hari ini belum sepenuhnya sehat, koma, saya sempatkan untuk mendatangi dan menyalaminya. Nah, itu dia rumus menggunakan kata sambung. Jadi ini adalah kebebasan teman-teman untuk menggunakan variasi yang mana saja. Keduanya benar asalkan rumusnya dipakai. Kalau misalnya kata sambungnya ada di tengah, tidak perlu menggunakan koma. Tapi kalau misalnya kata sambungnya ada di awal kalimat, setelah kalimat pertama, teman-teman perlu menyisipkan koma sebelum kalimat kedua. Sehingga jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Nah, jadi nomor 5 jawabannya D. Kemudian nomor 6, di sini ada, meskipun Indonesia merupakan negara pengekspor minyak bumi, tetapi pemerintah merasa berkewajiban untuk melaksanakan program hemat energi sejak tahun 2000. Kalimat di atas tidak baku. Yang perlu diperbaiki dari kalimat di atas adalah, jawaban yang benar adalah A, menghilangkan kata tetapi. Kenapa tetapi ini perlu dihilangkan? Karena di sini teman-teman sudah lihat sendiri, kita sudah menggunakan kata meskipun. Meskipun ini adalah kata sambung. Kemudian Indonesia merupakan negara pengekspor minyak bumi. Ini kalimat induk kalimatnya. Kemudian di sini memakai tanda koma. Tapi tiba-tiba di sini ada kata tetapi, ada kata sambung lagi, padahal di awal kita sudah menggunakan kata sambung. Jadi kata tetapi ini perlu dihilangkan karena tidak perlu. Yang benar adalah, meskipun Indonesia merupakan negara pengekspor minyak bumi, pemerintah merasa berkewajiban untuk melaksanakan program hemat energi sejak tahun 2000. Itu yang benarnya ya. Jadi jangan menggunakan kata sambung yang berlebihan. Kalau misalnya sudah menggunakan kata sambung di awal kalimat, nanti tidak perlu menggunakan kata sambung lagi di tengah-tengah, perlu hanya cukup sisipkan tanda baca koma. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 7, di sini ada satu kalimat, gak perlu sungkan, silahkan ekspresikan. Kami siap menampung semua ide dan kreativitas kalian dalam madingku ini. Kata yang tidak baku dalam kutipan pengumuman tersebut adalah, lihat nomor 7, jawabannya adalah A, enggak dan silahkan. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa cek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mana yang tidak ada dalam kamus. Kata enggak dan silahkan ini bukan merupakan kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Ini tidak ada dalam ejaan yang disempurnakan atau EYD, sehingga jawaban yang benar adalah A, enggak dan silahkan. Sungkan yang B kenapa salah? Karena sungkan merupakan kata yang benar sesuai dengan EYD. Kemudian di sini ekspresikan juga sama ada dalam kalimat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian menampung kreativitas pun ada, bisa teman-teman cek dalam Kamus Besar. Kemudian yang selanjutnya
Yang nomor 8, di sini pertanyaannya adalah kalimat di bawah ini yang menggunakan tata bahasa yang baik adalah. Jadi teman-teman di sini diperintahkan untuk mencari kalimat yang menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk nomor 8 ini, jawaban yang benar adalah E. Nah, mengapa mengapa yang lainnya salah? Kita lihat dari yang A ya. Yang A di sini bisa teman-teman perhatikan bahwa di sini kalimatnya sangat tidak efektif. Banyak kata sambung yang berada tidak pada tempatnya. Di sini yang diulang secara berkali-kali. Yang ini yang jarang disentuh ini seperti sebenarnya tidak perlu disebutkan lagi. Kemudian yang ini pun tidak perlu. Sehingga kata yang benar dari nomor pilihan A ini, anak-anak yang disiksa dan disia-siakan, koma, di sini berikan tanda koma, jarang disentuh dan jarang diajak bicara. Kemudian di sini juga dan tidak usah diganti dengan tanda koma. Sehingga yang benar adalah anak-anak yang disiksa, koma, disia-siakan, koma, jarang disentuh dan jarang diajak bicara mempunyai otak lebih kecil 20-30% dari otak anak-anak seusianya. Di sini ada beberapa kalimat yang berada tidak pada tempatnya, seperti yang, kemudian, dan. Ini juga kenapa dan di sini penempatannya salah karena setelahnya masih ada deskripsi lain yang sejenis dengan disiksa. Di sini disiksa bukan istilahnya, masih ada beberapa deskripsi lain seperti disia-siakan, jarang disentuh, jarang diajak bicara. Yang terakhir adalah jarang diajak bicara, sehingga dan ditempatkan sebelum jarang diajak bicara. Jadi harap tempatkan dan ini satu kata sebelum yang deskripsi terakhir. Kemudian yang B juga sama. Di sini ada kata yang tidak sesuai pada tempatnya, yaitu yang. Coba teman-teman baca menggunakan yang dan tidak menggunakan yang. Yang di sini sangat mengganggu. Harusnya yang benar adalah jelaslah bahwa nutrisi, emosi, dan pengalaman sangat mempengaruhi proses tumbuh kembang otak sejak awal kehidupannya. Kemudian yang selanjutnya yang juga sama, ini tidak perlu. Selama masa kanak-kanak, otak masih mampu mengambil kembali informasi yang pernah didapat meskipun tidak disimpan. Kemudian yang D, sama, yangnya juga tidak tepat penggunaannya. Di sini yang benar adalah seluruh toko besar memperoleh keuntungan dan sebagian toko kecil memperoleh kerugian. Sementara itu, yang E, mengapa
E-nya benar, karena yang di sini sudah tepat penggunaannya. Bisa kita baca bersama-sama. Ekonovisika merupakan bidang penelitian baru di bidang fisika yang memanfaatkan hukum dan teori fisika untuk mempelajari dinamika perkembangan ekonomi. Ini sangat enak dibaca ya. Maksud yang disampaikan pun dapat ditangkap dengan jelas karena penggunaan kata sambung yang di sini sudah tepat. Kemudian yang selanjutnya di sini ada pertanyaan mengenai konotasi suatu kata, apakah ia berkonotasi positif atau berkonotasi negatif. Nah, di sini kita diminta untuk memilih kata mana yang memiliki konotasi positif. Pakaian Riko kotor setelah jatuh dari sepeda motor. Ia baru saja melayat dari rumah temannya. Nenek Anita, teman Riko, wafat karena sakit lever. Nah, jawaban yang benar di sini adalah E, wafat. Kenapa E ini berkonotasi positif? Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, wafat ini memiliki kata ganti yang lain, seperti contohnya mati, tewas, atau mampus, atau meninggal, atau apalagi ya, kemarin ada banyak kata ganti dari kata yang memiliki arti yang sama dengan wafat. Tapi di antara sekian banyak kata ganti itu, wafat ini memiliki memiliki kesan yang paling positif. Jadi ketika seseorang disebutkan tewas dan seseorang disebutkan wafat, konotasinya beda. Ketika wafat, kita menganggap bahwa orang tersebut meninggal dengan tenang karena memang sudah umurnya sudah habis, sudah seharusnya meninggal. Tapi kalau misalnya kita menyebutkannya dengan istilah tewas, konotasinya menjadi tidak terlalu negatif, tapi mungkin kita akan menafsirkannya bahwa orang tersebut meninggal karena suatu kecelakaan. Dia maksudnya bukan meninggal secara normal. Nah, itu dia jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 9. Kemudian di sini nomor 10, saya agak percepat ya teman-teman karena waktunya sedikit lagi, tinggal 15 menit lagi. Di sini ada sebuah kalimat, Susi seorang gadis cantik dan anak orang kaya raya, sayang ia terlalu tinggi hati. Makna ungkapan tinggi hati pada paragraf tersebut adalah makna yang tepat dari pertanyaan nomor 10 ini adalah benar sekali Mbak Yuni, jawabannya adalah E, sombong. Kenapa karena sebenarnya untuk mempelajari hal ini kita perlu sering-sering membaca peribahasa bahasa Indonesia. Tinggi hati ini artinya sombong. Kebalikannya rendah hati artinya tidak sombong. Maksudnya malahan kebalikannya sombong apa ya? Kebalikannya sombong rendah hati. Selain rendah hati, sangat down, ya benar sekali, ramah, bisa kita sebut seperti itu. Kalau misalnya bersahaja sih agak
agak berbeda, mungkin nanti konotasinya apa ya, bersahaja itu lebih lebih ke pembawaannya bersahaja, tapi kalau misalnya tinggi hati dan rendah hati itu lebih ke sombong atau ramah. Kalau misalnya bahasa bahasa gaulnya jutek dan murah senyum, seperti itu mungkin ya. Yang satunya tidak suka menyapa, yang satunya lagi setiap orang dia sapa, seperti itu, apa secara gampangnya. Kemudian yang selanjutnya, penulisan kata yang tidak baku pada nomor 11 ini terdapat pada kata, kita lihat bersama-sama, nomor 11 jawabannya adalah B. Oke, Bapak Inem, benar jawabannya, karena di sini kompleksnya menggunakan huruf X. Kompleks di sini menggunakan huruf KS. Yang benar adalah kompleks, seperti ini ya, ini yang benar. Sementara yang lain, izin benar menggunakan Z bukan J. Perlu diperhatikan ya teman-teman, ketika menulis izin itu menggunakan Z. Kemudian ini praktik bukan praktek, jadi praktek itu salah, yang benar praktik. Kemudian ini D, analisis, benar bukan analisa, perlu diperhatikan, bukan analisa. Kemudian ini juga benar, sistematis. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada satu kalimat, teman-teman mungkin bisa baca sendiri kalimatnya. Jawaban yang benar adalah B. Mengapa yang benar B? Sebenarnya kalau misalnya kita mendapatkan soal kesimpulan ataupun topik utama atau gagasan utama, itu sebenarnya gampang teman-teman. Teman-teman tinggal cari kalimat pertamanya apa, karena biasanya ketika kita membuat paragraf, kita mencantumkan gagasan utamanya atau kesimpulannya di awal kalimat. Kemudian nanti dari gagasan utama tersebut kita kembangkan dengan anak-anak kalimat di kalimat-kalimat berikutnya. Jadi kemungkinan besar ya, tidak semuanya gagasan utama atau kesimpulan itu ada di awal kalimat. Hanya beberapa persen, sedikit sekali yang gagasan utamanya ada di akhir kalimat. Jadi teman-teman tinggal lihat aja di sini kalimat pertamanya apa. Itu secara kalau pengen cepetnya seperti itu. Di sini, longsor susulan di poros jalan provinsi Malang, Jombang, Kediri, tepatnya di kilometer 55 Desa Kedung Rejo, Kecamatan Pujon, makin membuat khawatir Pemkab Malang. Jadi di sini jawabannya adalah B. Pemkab Malang khawatir karena longsor susulan jalur Malang-Jombang. Nah, kalimat-kalimat berikutnya ini merupakan anak-anak kalimat yang menjelaskan gagasan utama yang ada di kalimat pertama ini. Nah, kemudian yang selanjutnya nomor 13. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Di sini tentang Departemen Pertanian yang menemukan sejumlah daging ilegal yang dikemas ulang dengan menggunakan merek asal Australia dan Selandia Baru, dan beberapa diantaranya dari Amerika Serikat. Upaya tersebut disinyalir bertujuan agar daging-daging tersebut tidak dimusnahkan. Berita tersebut dapat dijelaskan kembali dengan kalimat seperti berikut. Jadi pada soal ini teman-teman diminta untuk mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi kesimpulan. Sama sih sebenarnya dengan nomor 12, cuman diganti sedikit
eh, apa ya, struktur pertanyaannya. Teman-teman diminta untuk mencari kesimpulan dari berita yang ada di sini. Yang jawaban yang benar adalah C. Departemen Pertanian menemukan sejumlah daging ilegal. Kenapa? Seperti yang tadi saya jabarkan. Teman-teman lihat aja kalimat pertamanya berbicara mengenai apa. Di sini Departemen Pertanian menemukan sejumlah daging ilegal yang dikemas ulang dengan menggunakan merek bla bla bla. Nah, dikemas ulang di sini salah karena dikemas ulangnya istilahnya apa ya, merupakan kalimat atau informasi tambahan. Kemudian upaya pemusnahan daging ilegal yang B juga salah karena ini juga informasi tambahan. Kemudian di sini kan tidak dimusnahkan, itu informasi tambahan. Kemudian yang D, banyak daging ilegal berasal dari Australia dan Selandia Baru juga salah karena ini juga informasi tambahan bahwa merek-merek tersebut kebanyakan berasal dari negara-negara seperti Austria, Selandia Baru, dan Amerika, itu informasi tambahan. Kemudian di sini daging ilegal yang dikemas ulang tidak akan dimusnahkan juga salah karena ini secara apa ya, tidak secara jelas disebutkan, hanya makna tersembunyi dari berita ini. Jadi yang benar adalah C. Departemen Pertemuan menemukan sejumlah daging ilegal. Nah, untuk nomor 14 ini sangat panjang sekali. Soalnya kita lihat jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah B. Sebenarnya untuk tips dan trik untuk menjawab soal seperti urutan paragraf seperti ini, teman-teman perlu untuk gampangnya teman-teman perlu mencari tahu kalimat yang mana yang kira-kira pantas menjadi kalimat pertama, kemudian kalimat mana yang pantas menjadi kalimat kesimpulan. Setelah itu baru teman-teman urutkan apakah setelah diurutkan informasinya sudah berurutan ataupun informasinya tidak berkesinambungan. Itu adalah teman-teman harus mengira-gira sendiri kira-kira yang mana yang harus disampaikan duluan, kemudian apa yang mengikuti kalimat tersebut. Kemudian yang nomor 15, di sini ada ada paragraf, mohon maaf. Kemudian teman-teman diminta untuk mencari tahu kalimat mana yang tidak diperlukan. Artinya teman-teman juga diminta untuk mencari tahu kalimat mana yang tidak berhubungan atau nggak nyambung dengan kalimat yang lain dalam paragraf ini. Kita lihat di sini jawaban yang benar adalah B, kalimat nomor 2. Di sini kalimat nomor 2 bisa kita lihat ya, tubuh akan mengirimkan energi bla 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 karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar. Apalagi makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Kemudian di sini tiba-tiba teman-teman ada kalimat energi yang diperlukan akan bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Nah, di kalimat yang kedua ini informasinya sama dengan
informasi yang disampaikan pada kalimat pertama. Pada kalimat pertama sudah disebutkan bahwa energi membutuhkan proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar. Apalagi makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Nah, di sini informasinya diulang sehingga kalimat nomor 2 ini tidak perlu. Kemudian untuk soal uraian, teman-teman banyak yang keliru mengira harus mengubah total mengubah total kalimatnya, padahal di sini hanya pada bacanya yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang pertama yang harus diubah adalah menghilangkan kata tetapi, seperti ada pada nomor pilihan ganda sebelumnya. Di sini kita sudah menggunakan kata meskipun, sehingga pada anak kalimatnya tidak perlu menggunakan kata sambung lagi. Meskipun kebiasaan merokok menyebabkan kesehatan terganggu, pemerintah selalu berharap dari produk rokok itu sudah sudah benar menurut kaidah bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pemerintah di sini tidak boleh menggunakan huruf besar, P-nya harus kecil. Yang benar adalah huruf kecil seperti biasa, seperti ini. Jadi tidak perlu menggunakan P besar. Kemudian yang nomor 2 yang salah ada di sini, sosial. Kalau yang ini sepertinya sudah banyak yang benar ya. Sosial ini tidak menggunakan C tapi menggunakan S. Yang benar adalah seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah menambahkan tanda koma di sini. Di sini. Karena di sini ada kata dalam, sama halnya dengan maksudnya sama dengan meskipun di sini ya, sama dalam menghadapi konflik sosial dan krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, selipkan tanda koma sama halnya dengan terganggu koma ya. Itu dia yang perlu diperbaiki. Kemudian yang selanjutnya adalah menambahkan tanda titik setelah berusaha. Ingat, setiap akhir kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Jadi karena di sini tidak ada tanda titik, teman-teman tambahkan tanda baca titik di sini. Berusaha titik. Nah, kemudian yang nomor 3 yang salah adalah Pantai Pangandaran. Pangandaran ini adalah nama tempat, kemudian nama tempat harus menggunakan huruf besar. Pantainya pun karena pantainya diikuti oleh nama, maka ikut menjadi besar. Sehingga yang benar adalah seperti ini. Ini ya. Pantai Pangandarannya besar. Kemudian yang kedua, hapus koma ini. Ini tidak perlu ada tanda koma setelah macet. Kenapa? Karena di sini kita sudah ada kata sambung karena. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya menggunakan kata sambung tidak perlu tanda baca koma, kecuali kalau karena ini dipindahkan ke depan, itu baru menggunakan kata sambung. Contohnya seperti ini, karena dipenuhi roda 4 bla bla bla, ini ya, dan seterusnya. Baru di sini koma, arus lalu lintas di sekitar
Pantai Pangandaran dan seterusnya. Titik. Ya. Kecuali seperti ini. Yang ini boleh, ini betul, yang ini betul, tapi teman-teman harus ikut rumus yang saya berikan tadi. Kalau misalnya kata sambungnya di depan, pakai tanda koma. Tapi kalau misalnya kata sambungnya di tengah, tidak perlu tanda koma. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang perlu diperbaiki adalah pelbagai. Di sini pelbagai bukan merupakan kata baku, yang benar adalah berbagai. Itu dia yang ini. Kalau misalnya teman-teman mengubah semua kalimatnya, sebenarnya tidak apa-apa selama teman-teman menggunakan menggunakan kaidah yang benar seperti tadi. Pemerintahnya huruf kecil, kemudian sosialnya menggunakan S, tidak menggunakan C, pantai Pangandarannya menggunakan huruf besar. Itu meskipun kalimatnya diubah, tapi kalau misalnya ditulis sesuai dengan kaidah yang benar, tidak masalah. Tapi nanti kalau misalnya ada soal seperti ini lagi, sebenarnya teman-teman tidak perlu merubahnya, hanya memperbaiki yang salahnya saja. Itu dia pembahasan soal kemarin. Saya sudah tambahkan waktu, ini ada tambahan injury time 10 menit, saya mohon maaf. Nanti kunci jawabannya akan saya kirimkan ke email teman-teman semua. Kemudian nilainya juga akan saya kirimkan berbarengan dengan kunci jawaban ini. Dan teman-teman di sini saya hanya mau mengecek ini adalah daftar siswa yang nilai UTS-nya sudah ada tercatat di saya. Saya ingin teman-teman semua mengecek nilai namanya masing-masing sudah ada belum di daftar ini. Tapi kalau ada teman-teman yang merasa sudah mengerjakan tapi namanya belum ada, tolong beritahu saya. Takutnya nanti ada yang terlewat. Nah, ini teman-teman daftar hadir UTS kemarin. Tolong dicek namanya ada apa tidak, sampai nomor 17 dulu. Nah, silahkan dicek. Nggak apa-apa Mbak, nanti kalau misalnya nilainya masih ini bukan diurutkan berdasarkan nilai ya. Ini saya catat secara acak saja kebetulan.
bukan berdasarkan nilai tertinggi ada di nomor 1, bukan, ini secara acak saja. Oh iya, ini nggak tahu kenapa saya sebenarnya nulisnya pakai spasi, tapi di sini semuanya jadi hilang spasinya. Kalau misalnya teman-teman semua sudah ada namanya di sini, berarti tidak ada kesalahan ya. Ini 26 siswa ini nilai UTS-nya sudah tercatat di saya. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang nilainya kurang memuaskan, tidak perlu diperbaiki sekarang juga. Kita lihat nanti dari tugasnya seperti apa, apakah rajin mengerjakan tugas, kemudian nanti dari nilai UAS-nya seperti apa. Nanti dari keseluruhan nilainya, maksudnya dari nilai akhirnya baru kita lihat yang mana yang perlu ada remedial, yang mana yang tidak. Jadi remedialnya bukan berdasarkan nilai UTS, tapi nanti nilai akhirnya ya. Karena komponennya bukan hanya UTS, nanti ada tugas dan ada UAS. Jadi kalau misalnya UTS-nya tidak memuaskan, mungkin nanti bisa dibantu dengan nilai UAS dan nilai tugas. Kemudian saya juga ada pengumuman lagi, satu lagi mengenai nilai ini. Kemarin ada permohonan dari Bu Tantri untuk menulis puisi. Nah, karena menulis puisi ini juga berkaitan erat dengan bahasa Indonesia, saya memberikan apresiasi untuk teman-teman semua yang mau dan bisa, maksudnya berkenan untuk menulis puisi. Nanti akan ada nilai tambahan sebagai bentuk apresiasi. Tapi ini bukan tugas, tidak wajib, hanya teman-teman yang memang bisa menulis puisi dan mau ya. Jadi yang tidak bisa atau tidak mau tidak usah memaksakan diri, tapi kalau misalnya mau ataupun ya maksudnya saya tidak ingin memaksakan, hanya yang kalau mau boleh, nanti saya apresiasi dengan mungkin ada nilai tambahan, tapi sama sekali tidak berpengaruh terhadap nilai UTS ataupun UAS, tapi nanti mungkin akan masuknya poin-poin yang lain, membantu kalau misalnya ada setelah dijumlahkan nilai akhirnya masih kekurangan, nanti itu mungkin akan membantu sedikit. Itu dia pengumumannya. Nanti puisinya dikirim langsung ke Bu Tantri, bukan ke saya karena Bu Tantri yang mengurus itu. Kemudian apalagi, ada yang ditanyakan lagi? Minggu depan kita mulai dengan materi yang baru ya. Saya usahakan nilainya dikirim malam ini juga. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai berjumpa hari Minggu tanggal 15 ya teman-teman. Jangan lupa jam 9.40 kita ada kelas pengganti. Mohon maaf tadi saya tidak lupa memulai dengan doa. Sekarang mari kita akhiri dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi
kehidupan kita kelak dan menjadi bermanfaat pula bagi anak-anak kita, bagi orang di sekitar kita. Amin ya robbal alamin. Selamat malam teman-teman semua, selamat beristirahat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.